Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam tugas micro teaching kali ini. Bapak Ibu sekalian, peserta diklat, seperti kita ketahui bahwa siklus pengelolaan BUMN ini terbagi kepada di 11 aturan atau siklus. Yang pertama adalah sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2014. Pertama, perencanaan kebutuhan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penandatanganan, pemusnahan, penghapusan, penghapuskan, dan terakhir pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sebagaimana dalam hal ini kita membahas tentang siklus terakhir daripada siklus ini. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ini sangat penting sekali dalam upaya kita agar pengelolaan BUMN ini bisa terlaksana dengan baik sebagaimana apa yang sudah ditetapkan dalam dasar-dasar hukum terkait dengan pengelolaan BUMN. Pertama adalah PP 27 tahun 2014 tentang perencanaan. Terus kedua, hal ini juga membuat siklus pengelolaan BUMN ini harus diawasi, dilakukan pembinaan, dilakukan pengawasan dan pengendalian. Tujuannya apa? Agar pelaksanaan BUMN ini sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Pertama, kita mulai dari perencanaan kebutuhan bank negara. Sebagaimana siklus pertama, tugas daripada pengawasan ini adalah memastikan bahwa semua satker yang tingkat UAKPB adalah membuat dan juga merencanakan kebutuhan barang negara agar semua pengadaan maupun pemeliharaan yang sudah disiapkan oleh satker bisa dilaksanakan dengan baik. Selain daripada itu, ini juga tugas satker adalah berusaha agar pelaksanaan RKBMN ini juga bisa sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam Siman 2 ini. Di situ juga kita berusaha untuk agar semua pemeliharaan ada dalam master aset bisa dipelihara dengan baik. Mengapa demikian? Karena hal ini kalau kita tidak lakukan pemeliharaan BUMN dalam RKBMN, ini berakibat kepada anggaran yang sudah disediakan atau anggaran yang memang seharusnya bisa dipergunakan, bisa dioptimalkan dengan baik, sehingga semua yang sudah dilaksanakan bisa terprogram dengan baik. Kedua adalah penggunaan. Apa yang sudah kita lakukan pengadaan atau pemeliharaan terkait dengan barang-barang milik negara bisa digunakan dengan baik. Penggunaan ini agar Bapak Ibu sekalian, penggunaan ini adalah
agar BUMN-BUMN yang ada di kita bisa dioptimalkan sebaik mungkin agar sesuai dengan tupoksi kita. Penggunaan BUMN ini bisa dimonitoring di dalam wasdal ini, pengawasan dan pengendalian ini, sehingga yang dimana ketika kita melihat kepada existing, misalnya satu kendaraan untuk satu pejabat, kendaraan jabatan di Kemenag hanya bisa digunakan oleh Kepala Kemenag. Begitu juga di Kanwil atau di eselon 1 pusat. Begitu juga dengan penggunaan barang-barang BUMN lain semacam komputer dan juga kepada laptop yang kita punya saat ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan BUMN ini agar kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di satker, di barang-barang yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita sewakan agar menjadi pemasukan bagi negara. Contohnya jika kita mempunyai tanah kosong atau tanah yang bisa kita manfaatkan untuk aset bank, terutama ATM. Dan hal ini juga sangat berpengaruh kepada penerimaan negara non BLU. Selanjutnya adalah penatausahaan, di mana siklus daripada semua pemanfaatan, penghapusan, pemindahan tanah, penilaian, semua ketika kita sebelum dilakukan itu memang harus segera dilakukan PSP sebelumnya. PSP ini menjadi penting bagi identitas kementerian ketika kita melihat kepada akan adanya tanah atau bangunannya akan digunakan, maka akan kita lihat kepada apakah barang tersebut sudah di PSP atau belum. Selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian barang yang sangat penting. Ini dalam rangka mewujudkan kepada 3T, yaitu tertib administrasi, tertib fisik, maupun tertib hukum pada pengelolaan BUMN. Tertib administrasi dan tertib fisik ini sangat penting sekali ketika kita ada barang milik negara yang dimana barang milik negara tersebut ternyata terdata di administrasi SIMAN kita, tapi ketika dilihat harus juga fisiknya juga harus ada. Begitu juga dengan tertib hukum. Tertib hukum ini berdampak pada bahwa bisa terjadi kalau ternyata misalnya kita punya tanah, di mana tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat atau belum disertifikasi, maka akan menjadi masalah di Kemendagri. Selaku pengguna BUMN, pengguna barang, para koordinator wilayah BUMN hendaknya aktif melaksanakan pengawasan dan pengendalian BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 PMK 06/2000 tentang tata cara pengawasan dan pengendalian BUMN, tentang tata cara pelaksanaan dan pengawasan pengendalian BUMN. Terdapat 3 unsur dalam pengawasan dan pengendalian ini yang harus diperhatikan dalam siklus pengelolaan BUMN. Penggunaan, pemanfaatan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas. Pengelolaan keuangan dan barang negara apabila tidak dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada akan mempunyai implikasi yang kurang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana kita tahu, kita mempunyai asas hukum di mana kita punya asas transparansi seperti yang terlihat. Wasda
pengawasan dan pengendalian merupakan tanggung jawab bersama, baik itu pengguna barang, kuasa pengguna barang maupun pengelola barang. Apabila pengawasan dan pengendalian dapat berjalan dengan efektif, maka temuan BPK Republik Indonesia dimaksud dapat diminimalisir atau bahkan dapat dieliminasi dari pelaksanaan pengelolaan BUMN. Demikian paparan materi tentang Wasdal ini dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.